Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam sejahtera buat kita semua. Ini menuruti permintaan para viewer, disuruh ngonten di tempatnya Pak Haji Sutikno. Amin sih. Jadi saat ini saya belum tahu tanamannya usia berapa, yang jelas terbukti organik tidak kalah dengan kimia. Popore kurang gede yuk jam ini. Nanti dijejerkan, popornya benar-benar besar. Ini menggunakan obat apa saja, saya sendiri kurang paham. Yang jelas ini pendampingan dari mantan, kok mantan ya? Ojo bekas, ojo. Ketua Paguyuban periode 5 tahun yang lalu ya, Mas Mujianto atau yang sering kita sebut dengan Mas Ember, terbukti sudah racikan organik yang dilakukan oleh Mas Mujianto diaplikasikan di lahan Pak Sutikno. Ini memang belum full organik, masih semi organik karena masih menggunakan pupuk kimia ya Pak Tik ya. Ini memang saya sangat setuju, kalau kita langsung ke full organik itu butuh waktu yang lama. Jadi ini ilmu, simak baik-baik penjelasan dari Pak Tiknya. Ini Pak Tik, penjelasan pertama dari pupuknya dulu, jelaskan secara rinci dari awal sampai terakhir pemupukan. Ini otomatis sudah terakhir pemupukan ya. Pertama-tama ini tanaman berapa HST? 40. 40 HST dipupuk terakhir umur berapa? Umur 36, Pak. Pupuk terakhir umur 36. Pupuk pertama menggunakan apa? Biar jelas para pemirsa. TSP sama kan 16. TSP sama NPK 16 pertama. Iya, pertama. Pertama. Itu berapa kilo biar jelas? Bukan sekitar 9 kilo lah. 9 kilo NPK-nya? NPK-nya 3 kilo. 3 kilo. TSP-nya 6 kilo. TSP-nya 6 kilo. Untuk pupuk pertama di umur 10. Umur berapa? 12 hari. Umur 12 hari memakai NPK-nya 3 kilo. Fosfatnya memakai 6 kilo, 9 kilo. Pupuk kedua berapa hari? 15 hari. 17 hari. 17 hari di pupuk kedua. Sama. Bobotnya sama, beratnya sama? Sama, berarti NPK 3 kilo, fosfatnya 6 kilo, 9 kilo berarti 18 kilo. Ingat, 18 kilo. Pemupukan ketiga? 10 kilo. 10 kilo. Terakhir. Pemupukan ketiga terakhir di 36 HST 10 kilo menggunakan bukan ketiga, 4 kali kok, 4 kali pemupukan. 4 kali. Yang ketiga umur berapa? Umur 33 enggak salah. Iya, 33. Terakhir. 4 kali Pak Teh. 4 kali. Pertama umur 12, 17, 25. Oh, 25 menggunakan apa? Sama 16 TSP. 16 TSP berarti 9 27. 27 kilo. Terakhir 36 HST menggunakan 10 kilo berarti 37 kilo. Terakhir itu pupuknya apa Pak? Sama. Cari apa? Sebenarnya mau cari itu KCL. Berhubung nggak ada ya. NPK sama TSP. NPK-nya berapa yang terakhir? Yang terakhir 4 kilo. 4 kilo. TSP-nya 7 kilo. TSP-nya 7 kilo. Hampir 40 kilo lah semua. Oh, 27, 38 kilo berarti. Dari berapa kilo benih? 50 kilo benih. Tapi perlu diingat, ini lahannya Pak Tik sudah full kompos. Jadi setiap nanam, setiap mau tanam Pak Tik itu menggunakan kompos. Pasti masuk. Pasti masuk. Itu dari pupuknya guys. Nah ini dari obatnya. Yang Pak Tik ketahui dari Mas Mujianto itu apa saja obatnya? Masalah yang itu beli
saya nggak tahu sama sekali itu. Tapi yang jelas cacin sama duduh klopo itu terus. Kalau nutrisi saya isi itu sama waktu nggak hujan itu saya kasih kelor, daun kelor. Racikan daun kelor, fermentasi ekstra kelor ya. Berarti menggunakan air cucian beras, terus apa? Air kelapa sama fermentasi ekstra kelor. Air cucian berasnya cacin sama air kelapa ini tanpa fermentasi. Yang itu enggak tanpa kan itu udah masak toh kalau cacin. Oh, tadi masak, cacin. Kalau cucian beras itu sekali nyuci langsung dipakai, kalau besok nggak bisa dipakai tuh. Oh, air cucian beras itu sekali cuci beras itu langsung dipakai sama air kelapanya. Jadi langsung dipakai. Kalau fermentasi ekstra kelornya itu difermentasi ekstra kelor. Fermentasi ekstra kelor nanti akan dibuatkan oleh Mas Ucup fermentasi ekstra kelor kelas number 1. Saya yang akan dampingi. Ya Pak Tek ya. Untuk ukurannya yang sampean bilang cacin atau air cucian beras tadi dikasih berapa per tangki? Kalau kalau cacin itu saya kasih 1 liter. 1 liter. 1 tangki. 1 tangki 16 liter. Untuk air kelapanya? Itu enggak tentu sekali. Enggak tentu. Kadang ya 4 biji kelapa, 5 biji kelapa 1 tangki. Nah, tergantung waktu ada air kelapanya berapa. 4-5 biji isi air kelapa langsung dibuat 1 tangki. Cacing itu kadang 1 botol aqua kan 1,5 liter ya. Itu pasti saya 1 liter 1 tangki saya kadang kasih 1 liter, kadang 1,5 liter. Yang jelas semakin banyak semakin baik. Semakin banyak untuk air cucian beras semakin baik. Jadi air kelapa dan air cucian beras tidak harus sekian enggak. Oh. Cuma kalau bisa kalau nyempot itu di sela-sela insek sama pokoknya sekarang insek, besok itu pakai itu nyel. Oh, gini guys, jangan dimik. Jadi kalau hari ini insek jangan dimik dengan tadi cacin air kelapa tadi, jangan. Cari senggangnya. Di sela-selanya tidak ngasih insek, bisa masuk air cucian beras dan air kelapa. Kalau obat dari Mas Mujianto ada berapa macam? Itu kalau nggak salah 5 macam, nggak salah. Obat dari Mas Mujianto itu racikan organik, benar-benar organik. Jadi nanti kita akan berburu ilmu dari Mas Mujianto, akan kita tanya-tanya menggunakan apa, karena ini baru uji coba ya Pak Tek ya. Jadi ini baru uji coba dan benar-benar batangnya luar biasa. Ini padahal Thailand. Ini Thailand guys. Cuma yang memakai cacin sama air kelapa sama daun kelor itu harus ingat lihat keadaan cuaca itu hujan atau kalau memang sudah subur sudah hujan jangan pakai itu karena cepat pertumbuhannya kalau pakai itu terus. Harus lihat kondisi maksudnya. Harus lihat kondisi. Jadi gini guys, menggunakan menggunakan air cucian beras dan air kelapa itu harus tahu situasi, situasi dan kondisi. Jika tanaman itu sudah subur, hentikan. Ngono Pak Tek ya? Kalau memang butuh perlu dia. Kalau memang perlu disupport lagi memakai air cucian beras dan air kelapa berikut fermentasi ekstra kelor tadi. Jadi untuk fungi baik insek maupun fungisida itu Pak Tek tidak dicampur. Jadi tidak lantas Pak Tek memakai air cacin sama air kelapa sampai menggunakan insek mbok campur. Jangan. Jadi cari sela-selanya pas. Sekarang katakan nyepre insek. Besok baru bisa nyepre nutrisi ya Pak Tek ya. Seperti itu yang dimaksud Pak Tek. Yang jelas tanaman Pak Tek saat ini 40 HST. 40 HST sangat tinggi dan diimbangi dengan batang yang besar. Untuk konten kreator lokal, Mas
Dwi, bocah belajar tani, ini bisa dibuat belajar. Kalau sampean mau datang ke sini, Pak Tik welcome. Ya Pak Tik ya. Siap, siap. Ini ada konten kreator di Tuban yang kemarin itu tanam tinggi sekali, tapi popornya kecil. Nggak sesuai, berarti butuh belajar ya Pak Tik ya. Di sini kita buka pembelajaran bareng. Jadi nanti akan diceritakan sama Pak Tik kalau Mas Dwi-nya ke sini. Ini tanaman sudah tinggi dan popornya besar, jadi imbang, tidak timpang. Oke, seperti itu penjelasannya Pak Tik ya. Pesan-pesan untuk teman-teman kalau mau tanam olah lahan harus seperti apa yang harus disiapkan biar teman-teman yang lainnya itu ikut sukses seperti tanamannya Pak Tik. Karena Pak Tik ini hampir keseluruhan tanamannya itu tidak pernah gagal. Bisa dibilang gagal itu kalau tidak bisa membentuk batang yang besar, umbi yang besar, itu termasuk gagal di tanaman Pak Tik. Jadi Pak Tik selalu panen. Monggo pesan-pesannya untuk teman-teman. Ya yang jelas kalau memang petani berambang itu benar-benar mau berhasil. Kalau menurut saya pribadi, jadi olah lahan itu sangat penting. Olah lahan dan pupuk kompos. Karena tanah itu perlu disepot dengan pupuk kompos. Jangan selalu ya boleh kita menggunakan pupuk kimia itu boleh. Cuma kan lihat kalau memang sudah tanahnya sudah bagus, mungkin tinggal sedikit lah kimianya itu. Nggak harus nyel kimia. Karena tanaman itu butuh tanah yang gembur, tanah yang sehat, tanah yang pokoknya ditanami itu sudah benar-benar siap. Akar itu benar-benar sudah siap. Akar benar-benar sudah siap. Jadi media tanam benar-benar sudah siap seperti itu Pak Tik ya. Jadi untuk berikutnya kan sudah enak tuh. Kalau sudah tanahnya sudah bagus, apa-apa yang sudah siap itu tinggal ngikuti arus tanamannya. Kekurangannya apa kan mudah. Jadi kita itu tambah diajari oleh tanaman kita. Gitu Pak Tik ya. Oke, terima kasih. Oke guys, itu sedikit obrolan sama Pak Tikno. Nanti seminggu lagi kita akan lihat ke sini perubahan popor yang besar-besar ini, umbinya bisa turun enggak? Pasti viewer pada penasaran. Saya sendiri juga penasaran. Jadi kalau nanti umbinya bisa turun dan besar-besar, maka kita harus banyak belajar dari Pak Tik. Tapi kalau dilihat dari batangnya yang sangat besar, walaupun umbi itu tidak terlihat terlalu besar, itu sudah besar karena batang besar. Jadi, tapi pada hakikatnya seperti ini Pak Tik, kalau batangnya segitu besarnya, otomatis umbinya, ini PR sampean ya, umbinya harus bisa dor, ya, harus bisa dijadikan super dor. Jadi karena Pak Tik ini tanamannya bagus, tadi dikasih hadiah kaos oleh Mas Ucup. Jadi petani kalau punya tanaman bagus, nanti tetap akan kita kasih hadiah. Ya Ucup ya? Oke guys, itu sedikit yang bisa saya informasikan. Terima kasih Pak Tik. Semoga nanti bisa panen berkah, barokah, asile kena digawa nok Mekah Madinah, kena nggung rumah bocah-bocah. Akhirul kalam, wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di konten selanjutnya.